Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan berbicara tahlil. Tahlil ada juga tahlilan. Untuk materi tahlil atau tahlilan nanti kita bikin lagi videonya. Kali ini yang akan dibahas adalah yang lagi ramai, yang lagi trending, yaitu siapa sebenarnya penemu tahlilan itu. Dari mana asal usul tahlilan itu, redaksinya. Seperti biasa kita selalu mereaksi atau merespon atau mengcounter pernyataan-pernyataan Habib, yaitu kita selalu meluruskan. Karena banyak sekali doktrin-doktrin, framing-framing, klaim-klaim yang bertebaran di media sosial, garis miring bertebaran di masyarakat, yang berasal dari Habaib Ba'alawi ini, yang dulu bebas-bebas saja tanpa reaksi. Sekarang banyak orang pintar, banyak orang kritis, mulai mereaksi, mulai mengkritisi, bahkan membantah. Mungkin zaman dulu takut kualat kali ya. Karena belum ada gongnya dari Kiai Haji Imaduddin. Tapi sekarang sudah banyak orang berani mengkritisinya. Alhamdulillah. Jadi kegiatan kita dan para netizen yang lainnya dan para muslimin yang peduli adalah mengcounter, mengkritisi, membantah, meluruskan, dan lain-lain, berdakwah terhadap peninggalan-peninggalan atau doktrin-doktrin Ba'alawi, framing-framing Ba'alawi, bahkan tuduhan-tuduhan Ba'alawi. Ini yang harus selalu kita lakukan untuk berjuang meluruskan informasi-informasi ini, meluruskan agama ini. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagi NU tahlil ini merupakan tradisi yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita bahas bagaimana penentangan Wahabi atau penolakan Wahabi terhadap tradisi NU, terutama tahlil ini nanti. Yang sekarang ini kita lagi fokus siapa yang menyusun redaksi tahlil ini, dari mana asalnya. Setelah tenar trending di YouTube, di media sosial, bahkan di masyarakat, bahwa penemu tahlil ini, penyusun tahlil ini adalah Habib Ba'alawi, yaitu Abdullah bin Alawi Al-Haddad katanya. Tahlil itu adalah yang pertama kali menggagas beliau, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan ini sudah dikaji, bukan kata saya. Bukan cuma saya yang cari tahu, bahkan ulama-ulama nyari tahu ini tahlil siapa yang nyusun sih. Pertama ini tahlil, ide siapa ini, baca-bacaan ini, baca-baca ayat Quran, baca-baca zikir. Jadi tahlil ini susunan zikir-zikir, terus setelah kita baca zikir, kita baca doa, yang pahala zikir tadi kita minta sama Allah dikirimin kepada fulan fulan fulan. Allahumma ja'alhu fida'an lahu minan nar. Ya Allah, jadikanlah bacaan kami untuk almarhum fulan tebusan buat dia, jangan sampai dia masuk neraka, hijab buat dia jangan sampai masuk neraka, dan seterusnya. Siapa ini yang pertama kali bikin? Dikaji sama ulama. Kalau kagak salah bahkan sampai diadain bahthul masail buat nyari tahu siapa ini yang pertama kali punya ide baca bacaan tahlil. Subhanallah, ternyata usut punya usut, ini adalah kebiasaan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi semua orang Indonesia yang tahlil
kudu terima kasih kalau bahasa kasarnya mah. Ya, kita ngucapin terima kasih karena sebab ide ajaran susunan beliau kita bisa nikmatin, kita dan orang tua kita yang meninggal nikmatin juga itu. Apakah ini klaim? Ini disinformasi saja sebenarnya. Karena Habib itu taunya cuman itu. Nah, taunya cuman itu oleh kalangan habaib Ba'alawi ini biasanya di blow up bahwa itu satu-satunya informasi dan berbangga dengannya. Itu kebiasaan para Habib Ba'alawi. Jadi di situ nadanya adalah membangga-banggakan, berbangga, mengklaim dan menonjolkan kemuliaan-kemuliaan, jasa-jasa. Secara tidak sadar itu nada berbangga-bangga. Tetapi kemudian setelah ditemukan fakta-fakta bahwa tahlil itu ternyata bukan dari Muhammad Alawi Al-Haddad, karena sudah ada bantahan dari para Trah Wali Songo yang meneliti kembali informasi itu. Jadi inilah perlunya kritis meneliti kembali. Jadi bisa menguji doktrin Ba'alawi itu. Semua aspek harus diuji kembali. Karena sekarang ini yang harus ada dalam pemikiran kita adalah fakta sejarah bahwa Wali Songo itu datang 400 tahun lebih awal daripada Habib Ba'alawi ini. Sekitar 1400-an itu Wali Songo sudah berdakwah. Baru kemudian tahun 1800-an Bani Alawi ini baru datang, dibawa oleh Belanda. Maka kegiatan-kegiatan Islam, tradisi-tradisi Islam, peninggalan-peninggalan Islam, bahkan nasab pun itu lebih dulu ada pada zaman Wali Songo. Tetapi kemudian dikacau balaukan sejarahnya, nasabnya, tradisi-tradisinya dengan kedatangan Habib Ba'alawi yang merupakan dalam tanda kutip pendatang baru tahun 1800-an yang dibawa oleh Belanda itu. Maka kemudian ada klaim apapun itu berangkatnya pemikirannya dari sana. Mereka baru, sementara Wali Songo sudah lama. Maka ini terbukti dalam penelusuran riwayat tahlil ini. Jadi orang baru mengklaim barang lama. Begitu logikanya. Lalu bagaimana sejarah tahlil ini sebenarnya? Setelah dicek susunannya yang ada sekarang ini, yang turun-temurun, bahkan saya pun mengamalkannya, sudah menjadi tradisi sehari-hari. Ada syukuran pakai tahlil itu, redaksi itu. Ada ngeriung pakai redaksi itu. Ada kematian pakai redaksi itu. Acara-acara apapun, pernikahan, selamatan, kenaikan pangkat, bangun rumah, bahkan ziarah kubur pun memakai itu. Karena memang di sana sudah lengkap semua ada. Zikirnya, tahlilnya, ayat-ayat pilihannya sudah lengkap. Bahkan saya pribadi menggunakannya sebagai zikir setelah sholat dan dengan menambah bilangan-bilangannya maka zikir pun menjadi panjang. Itu ada kenikmatan tertentu dalam zikir tahlil itu. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram syuhdillahi lahumul Fatihah. Fatihah. إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المكرمين والكرمين سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل عليهم الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعمن المجتهدين مقلدين في الدين خصوصا أئمة المذاهب الأربعة إمام حنفي ومالك بن الشافعي محمد رحمه نفعنا الله بعلم كرامته وسلم وبرئ لهم الفاتحة. Fatihah lagi. ثم إلى ذروة العلماء العامل والأولياء والشهداء والصالحين والقرآن المخلصين والمحدثين والمفسرين
وصلى سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز نفعنا الله بعلمه وكرمته وصوله وفرائه إلى أولياء التسعة Syekh Maulana Malik Ibrahim Al-Samarqandi wa Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon wa Syekh Sunan Kalijaga Sunan Kudus Sunan Bonang Sunan Muria Sunan Derajat wa baqiyati awliya dalam masyarikil ardi ila magharibiha fil bari wa barya nafa'ana Allah bi'ulumi wa karamati wa sunni wa Al-Fatihah. Terus semua kita sebut, semua kita kirimi Fatihah sebagai wujud rasa sayang kita, cinta kita, penghargaan kita, tawasul kita kepada orang-orang besar, orang-orang waliullah, orang-orang dicintai Allah. Persembahan kecil saja, tanda. Nah, susunan tahlil ini dari hadrahnya, wasilahnya, terus sampai Fatihahnya, sampai Al-Ikhlasnya, Al-Falaknya, An-Nasnya, Al-Baqarahnya, terus sampai akhir, itu ternyata tidak jauh beda dengan susunan daripada zikirnya Tariqat Qadiriyah dan Rifa'iyah yang lahir di abad ke-6 Hijriyah. Jadi zaman Wali Songo ini sudah mulai di Nusantara ada tarikat itu, dan kemudian kiai-kiai belajar, kemudian menjadikannya sebagai zikir untuk melengkapi tradisi-tradisi yang ada. Dimasukkanlah zikir itu. Jadi karena tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah itu lebih dulu masuk ke Nusantara ini di era Wali Songo, maka tidak heran itu melekat dalam tradisi masyarakat Muslim Indonesia yang sedang dalam tanda kutip diolah oleh Wali Songo ini. Kemudian yang paling jelas adalah dalam wasilah ini, dalam susunan redaksi ini selalu, bahkan mungkin wajib ada muncul ila hadrati Sultanil Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Boleh dicek dimanapun di Nusantara ini, untuk redaksi tahlil pasti memasukkan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau ini wali kutub Qadiriyah Naqsabandiyah. Ini tidak bisa lepas. Umma ila arwahi jami'il awliya khususan kutub rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz wa afadha alaina khairahu wa karrahu wa madadahu umma ila arwahi jami'il awliya tis'ati fi hadhihi al-jazira Syekh Maulana Lillahi lahumal Fatihah. Jadi dengan kemiripan 98% dengan yang sekarang, ya kita sangat yakin itu peninggalan Wali Songo. Tetapi bagaimana dengan klaim Habib belakangan yang menyatakan ini rotibnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mirip dengan yang sekarang? Ya iyalah. Karena waktu zaman beliau pun redaksi itu sudah ada, kemudian beliau amalkan. Jadi ibarat nemu buku lama atau manuskrip lama yang beredar, kemudian beliau cetak lagi. Sebenarnya itu redaksinya dari buku lama, kemudian dicetak di tahun setelahnya. Misalnya tahun 45 itu redaksinya, kemudian Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mencetaknya misalnya tahun 2000. Maka kata Habib yang mendoktrin itu, yang mengklaim itu, nih penemu buku ini, penemu informasi ini adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Seperti itulah kira-kira. Jadi barang lama dikodifikasi menjadi barang baru, diklaim menjadi temuan baru. Ya, kita tidak juga bisa menyalahkan karena waktu itu
Orang-orang tidak pernah kritis, tidak pernah meneliti kembali, menelan mentah-mentah, iyain aja. Nah, itu mirip seperti husnudzon, syuhrah wal istifadhah dalam menetapkan nasab. Iyain aja. Maka teori husnudzon dan syuhrah wal istifadhah, husnudzon iyain aja, dan ya memang sudah rame orang mengatakan begitu, itu kadang tidak bagus atau berbahaya. Contohnya seperti ini. Kalau kita selalu berhusnudzon, mengiyain semua doktrin, kemudian menganggap itu sudah umum diketahui, sudah tenar, maka semua akan tertutup. Semua informasi dari habaib ini tidak bisa dikritisi, tidak bisa dibantah. Tidak boleh ada penelitian karena sudah husnudzon, syuhrah wal istifadhah. Inilah akibat dari teori itu yang selalu dipakai oleh ulama-ulama kita, oleh pemikir-pemikir Islam, terutama dari Trah Wali Songo dahulu, yang selalu iyain aja, yang selalu husnudzon saja, yang selalu menyatakan ya sudah tenarnya begitu, sudah diketahui masyarakat begitu. Syuhrah wal istifadhah, ketenaran itu kan hasil doktrinasi dari panggung ke panggung, dari mimbar ke mimbar, dari obrolan ke obrolan, jadilah terkenal. Maka penelitian nasab ini pun tidak jauh berbeda dengan kritik terhadap doktrin-doktrin lainnya. Itu tidak bisa mengandalkan husnudzon dan syuhrah wal istifadhah lagi. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja penelitian ini tidak omong kosong, tidak asal counter, tetapi memang ada buktinya, ada manuskripnya yang dikemukakan. Sama seperti masalah nasab. Jadi dari pihak kita Pribumi Trah Wali Songo selalu menampilkan fakta-fakta manuskripnya, redaksinya, dan lain-lain untuk menjelaskan. Seperti dalam video ini bisa dilihat contoh-contoh manuskrip awal dari pendiri Tarikat Rifa'iyah, yaitu Ahmad bin Ar-Rifa'i, 512 sampai 576 Hijriah. Redaksi itu pun ada dalam kitab-kitab Tarikat Rifa'iyah, yaitu kitab Al-Fuyudatul Muhammadiyah ala Tariqatir Rifa'iyah, kitab Majmu'atul Awrad wal Ahzabit Tariqatin Naqsyabandiyah li Muhammad bin Muhammad Ba'udin, dan kitab Zadus Salikin. Nah, itu ada semua, jadi sudah terang benderang ya. Jadi ketika ditanya dari mana ini redaksi tahlil, dari Syekh Imam Rifa'i zaman Wali Songo abad 6 Hijriah, diambil dari Tariqah Rifa'iyah, ada manuskripnya begitu. Jadi ini disinformasi ini mudah-mudahan bisa kita sebarkan kepada masyarakat sehingga kita bisa tahu mutiara-mutiara Wali Songo itu masih banyak yang harus kita gali, yang harus kita bersihkan dari pengakuan-pengakuan Ba'alawi, supaya doktrin ini tidak mengakar di masyarakat. Semua Ba'alawi kan repot urusannya. Seperti itu ya, mudah-mudahan kita semua menjadi faham dan terus menggali mutiara-mutiara bangsa ini, mutiara-mutiara Wali Songo ini yang pemilik sebenarnya. Masih banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.